Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini. Semoga seiring dengan turunnya hujan, Allah juga berkahi rezeki yang datang kepada kita. Semoga menjadi petunjuk serta menjadi salah satu doa keluar dari kebaikan yang banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salawat dan salam mari kita juga berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya dan juga para mukminin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan permintaan, hari ini kita akan lihat ke belakang pada kajian terkait dengan masalah hukum fikih dan juga mazhab serta bagaimana kedudukan dari mazhab itu atau fikih maksudnya dalam implementasi kita sebagai seorang muslim. Di sini ada sebuah skema tentang bagaimana proses terbentuknya hukum fikih. Yaitu pertama kita bicara tentang sumber hukum yang memang sifatnya sudah qat'i, mutlak, pasti benarnya, yaitu Quran dan Sunnah sebagai warisan dari Rasulullah SAW. Tapi dia bersifat statis. Maksudnya statis itu ayat Quran tidak akan pernah berubah dan tidak boleh dirubah. Demikian juga dengan hadis. Hadis atau as-sunnah itu juga tidak mungkin berubah di satu sisi. Kalaupun ada perubahan, mungkin yang berubah bukan hadisnya, tapi orang tadinya tak tahu ada hadis itu, kemudian dia belajar jadi tahu bagaimana dengan perkembangan hadisnya. Jadi kalau hadis itu sendiri dari zaman Nabi sampai hari ini tidak mengalami pertambahan dan juga tidak mengalami pengurangan. Kalaupun ada perubahan atau dinamika dalam ilmu hadis, katakanlah misalnya ada ulama yang mensahihkan satu hadis, tapi kemudian ulama yang lain mungkin dia beranggapan hadis ini kurang kuat dengan dasar ada di antara perawinya mungkin bermasalah. Nah, itu mungkin terjadi khilaf di dalam itu. Tapi itu kan subjektif tiap ulama, tiap ahli hadis. Adapun Quran dan hadis itu sendiri ya dia sudah mutlak dan statis, tidak mengalami perubahan apapun. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ya udah segitu itu. Nah di sisi yang lain kita hidup di alam realitas yang saya sebut dengan realitas kehidupan. Zaman berubah, teknologi mengalami perkembangan. Bahkan yang menarik adalah Islam itu nyebrang dari Jazirah Arabia ke berbagai benua, yang mana masing-masing punya ciri, gaya hidup, kemudian ya semuanya lah itu berubah, berbeda sekali dengan apa yang ada di masa Rasulullah atau yang ada dalam budaya Arabnya Rasulullah. Bahkan kalau kita perhatikan budaya orang Arab sendiri saja itu beda-beda. Mekah dan Madinah saja itu punya perbedaan tata cara bicara atau katakanlah semacam budi bahasa, sopan santunnya. Itu saja sudah beda antara orang Mekah dan orang Madinah, padahal masih dalam satu zaman, di zaman Nabi SAW. Nah, jadi realitas kehidupan itu sifatnya dia dinamis, tidak bisa disamakan. Ini adalah kenyataan. Di satu sisi kita punya sumber hukum yang statis, tapi di sisi yang lain kita punya realitas kehidupan yang dinamis, yang beragam dan seterusnya. Jadi ada budaya yang berbeda, ada zaman yang berbeda, peradaban yang berganti, ada istiadat yang bercorak beragam, hukum, sosial dan sebagainya. Nah, fikih itu adalah memahami dua hal ini. Di satu sisi memahami sumber hukumnya, Quran dan Sunnah. Maksudnya paham kenapa ayat ini turun, dalam konteks apa, gitu ya. Setiap kali Allah menyebutkan satu hal, itu dia tahu kenapa Allah mengatakan hal tersebut, ya, memfirmankan hal tersebut. Begitu juga Sunnah Rasulullah ketika Nabi mengucapkan sesuatu, dia tahu maksudnya Nabi itu ngomong apa. Nah ini tidak cukup hanya sekedar orang mengerti bahasa,
Orang ngerti bahasa Arab belum tentu dia paham maksudnya, tapi dia harus juga menyelami konteks di mana bahasa itu berlaku. Saya kasih contoh yang sederhana. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga banyak menggunakan bahasa, di mana orang bule, orang luar itu bisa saja sih belajar bahasa Indonesia, tapi kalau dia tidak tinggal di Jakarta misalnya, atau tidak tinggal di satu tempat di Jogja atau di Solo, dia nggak akan memahami makna dari apa yang diucapkan oleh orang Jakarta atau oleh orang Jogja dan Solo itu. Misalnya, ini sebagai contoh saja, karena saya masih punya darah orang Jogja. Orang Jogja itu kalau mengucapkan rasa kagum, kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu yang sifatnya mengumpat, padahal dia kagum. Misalnya, dia kagum ada seorang pinternya luar biasa, gitu. Katakanlah ada seorang ilmuwan yang pinternya luar biasa, ilmunya banyak dan sebagainya. Ini orang Jogja bilangnya apa? Asu tenang, asu tenang, pinternya, asu tenang itu. Maaf ya, yang orang Jawa pasti tahu, gitu. Maksudnya bukan mencaci, walaupun tuh kata-kata asu itu artinya anjing. Tenang itu artinya benar-benar anjing, gitu. Nah, gitu. Tapi kalau orang Jogja yang mengucapkan itu didengar dengan telinga orang Jogja, itu bukan makian. Memang itu seperti makian, tapi itu adalah pujian, gitu. Nah, kalau diterjemahkan apa adanya ke dalam bahasa Indonesia, anjing banget orang Jogja itu jadi kasar, gitu. Nah, hanya orang Jogja atau orang yang pernah tinggal di Jogja merasakan bagaimana suasana Jogja yang bisa merasakan bahasa itu. Sama dengan kata-kata mbok yo. Mbok yo itu ya itu bahasanya orang Jawa, tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Hanya orang Jawa yang tahu kata-kata mbok yo itu rasanya apa ya? Mbok yo begini. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, susah. Mbok yo itu mbok artinya ibu, yo itu artinya ya ibu ya. Karena bahasa Inggris juga aneh. Mbok itu kan mother, ya itu yes, mother yes. Tidak nyambung. Ada berjuta kalimat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipahami begitu saja. Itu maksudnya. Nah, orang berarti bukan hanya sekedar bisa bahasa Arab dalam arti haza-hazini, tapi dia harus merasakan lauk bahasa Arab itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan sebagai memahami teks atau nas. Nah, kalau orang sekedar baca terjemahan Al-Quran, sekedar baca terjemahan hadis Sahih Bukhari yang berapa jilid itu, udah pasti dia nggak akan memahami maksudnya. Sama tadi saya katakan orang Jakarta punya ungkapan yang kalau orang di luar Jakarta datang ke Jakarta baru nyampe, dia akan bingung. Ada orang Jawa datang ke Jakarta, dia bingung nyari alamat rumah Pak RT. Lalu ada orang di pinggir jalan, dia tanya, permisi Pak, saya mau tanya, Bapak tahu nggak rumahnya Pak RT di mana? Yang lagi tanya itu orang Betawi, dia tahu. Ya, kalau Bapak tahu mohon dikasih tahu saya. Tahu. Ditanya tahu apa enggak, jawabnya tahu. Gitu. Tapi maksudnya tidak tahu. Nah, ini kan hanya orang Jakarta tuh yang nggak begitu. Tahu nggak lo? Tahu. Ditanya tahu, jawab tahu, tapi maknanya tidak tahu. Nah, itu bahasa itu mengalami spesialisasi dan keunikan tersendiri. Dan Al-Quranul Karim ketika turun 14 abad yang lalu, begitu juga sabda Rasulullah ketika diucapkan 14 tahun yang lalu, itu 180 derajat bisa saja berbeda dengan bahasa Arab yang ada pada hari ini. Nah, karena itu saya juga bingung dulu ketika masuk ke Libya. Kita belajar di I'dad Lughawi itu 2 tahun. Kemudian setelah itu kita masuk program takmili. Di I'dad Lughawi kita sudah ngomong Arab castis, udah hebat, bahkan bisa nangis pakai bahasa Arab gitu ya. Bisa ngomel pakai bahasa Arab gitu. Tapi kenapa masih harus masuk lagi program takmili? Takmili itu ternyata kita di situ disuruh menghafal beratus-ratus bait syair jahili. Syair jahili itu syair yang ada di zaman Nabi, di zaman sebelum datangnya Rasulullah dan sebagainya. Itu harus dihafal.
Kita bingung, Ustaz, kenapa kita mau menghafal syair jahili? Kenapa nggak nasyid aja yang gampangan gitu? Ternyata apa? Dia bilang, untuk memahami Quran, antum harus punya gauk. Gitu. Gauk itu apa? Taste, gitu. Rasa bahasa dari Al-Quran itu. Antum nggak bisa kalau cuma sekedar baca terjemahnya doang, karena nggak sama istilah-istilah itu. Di dalam surat Yusuf itu ada kata begini, yaltaqihu ba'dus sayyarah. Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur, nanti tapi dia nggak dibunuh ya. Semoga dia akan ditemukan oleh ba'dus sayyarah, oleh sebagian sayyarah. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, sayyarah di huruf sin itu, sin ya alif ra ta marbuthah, itu artinya mobil. Sayyaratun mobil. Itu di Al-Quran itu ada kata sayyarah sampai berapa kali. Nah ini kan bingung gitu. Sayyarah di dalam Al-Quran, memang di zaman itu sudah ada mobil. Karena makna sayyarah di dalam ayat itu bukan mobil, tapi sesuatu yang lain. Yang kalau nanti kita mau tahu lebih dalam, ya kalau kita ngerti bahasanya pasti kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, kemana kita merujuk? Ya ke kitab tafsir kan. Nah di kitab tafsir itu nanti akan ketemu, oh maksudnya sayyarah itu adalah orang yang melintasi padang pasir, biasanya kafilah dagang dan sebagainya. Begitu. Nah, artinya memahami sumber hukum Islam itu tidak sekedar baca terjemahan, gitu. Tidak sekedar baca Al-Quran lalu diterjemahin satu-satu, tidak. Artinya adalah membaca seluruh kitab-kitab tafsir. Sebab ya para mufassir itu yang belajar tadi tahu bahasa Arab yang dalam itu, gitu. Sama dengan tadi saya lagi nulis sebuah hadis. Saya kira kita semua sudah sering dengar hadis itu, cuma saya nggak bisa menerjemahkannya. Rasulullah bersabda, khamsun minal fawasiq, ada 5 dari hewan-hewan yang fasik. Saya bingung, hewan kok fasik? Biasanya orang kalau kata sholat itu fasik, tapi kenapa kok hewan fasik? Gitu. Disebutkan nama hewan itu ada tikus, ada kalajengking, ada dan sebagainya. Sampai satu itu disebut terakhir wal kalbul aqur. Kalbul akur. Saya baca terjemahan di Sahih Bukhari, saya baca terjemahan di Sahih Muslim karena itu Bukhari Muslim. Terjemahannya beda-beda, gitu. Wah, akhirnya saya buka kitab Syarah Sahih Muslim. Itu tebal segini. Nah, itu ada penjelasan di situ. Imam An-Nawawi menuliskan bahwa al-kalbul akur itu memang artinya bisa macam-macam, para ulama beda pendapat, tapi salah satunya adalah hewan yang buas. Walaupun kalb itu artinya anjing, akur itu artinya dia memakan hewan yang lain, tapi maksud di situ ternyata bukan anjing yang buas, tapi seluruh hewan yang memakan hewan yang lain. Wah, ternyata ilmu saya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang sudah menuliskan tafsir dan syarah dari berbagai macam hadis itu, dan itu luar biasa. Nah, seorang ahli fikih, gitu ya, itu adalah orang yang minimal mengerti 2 hal tadi. Di satu sisi dia mengerti faham betul nas-nas itu seperti apa, maknanya kata per kata, kenapa kok bisa turun dan sebagainya, konteksnya dan seterusnya. Termasuk juga kadang-kadang bisa terjadi satu ayat itu turun, kemudian turun lagi ayat yang lain, dan ternyata ayat yang pertama dan yang kedua itu saling bertentangan. Gitu. Secara fisik, secara zahir itu bertentangan. Nah itu harus dipahami. Gitu. Nah dari sana kemudian dari keduanya itu lahirlah yang namanya al-ijtihad, proses memahami. Kalau seandainya agama Islam itu hanya sekedar mengenal tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, kita nggak butuh ijtihad. Itu mudah sekali. Seorang budak belian yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu bisa dengan mudah mengerti konsep tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusannya Allah. Selesai. Seorang Bilal bin Rabah, budak dari Habasyah, dengan mudah bisa memahami yang itu. Tapi masalahnya Islam itu bukan cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam itu terkait dengan masalah sholat, yang dimana syaratnya harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Ada wudhu di situ, ada tayamum, ada mandi janabah, ada mengusap 2 sepatu, ada berbagai macam itu, ada berjuta-juta perintilan syariat Islam itu yang tidak bisa dipahami hanya sekedar kita membaca ayat atau membaca hadis yang jumlahnya juga sangat terbatas yang ada di perpustakaan kita. Kalau Quran mungkin berapa jumlah ayat Quran total? 1000.
6.606 katanya. katanya 6.000